Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah membahas fardu wudu ada 6. Sekarang sunah wudu. Wa sunanuhu, dan adapun sunahnya wudu itu asratu asya'a, yaitu ada 10 perkara. Sama enggak Pak sama kitab yang itu? Coba dibuka, sharing aja, sharing kitab yang itu bab wudu, sunahnya wudu. Kalau di kitab kuning ini ada 10, namanya kitab takrib ini. Kalau itu terjemah atau itu. Jadi sunahnya wudu itu ada 10 di dalam kitab setengah matan salinan ini. Yang pertama tasmiyatu, membaca bismillah. Itu sunah wudu. Sama Pak? Nah, saya nggak buka itu, beda lagi. Oh. Kopi. Baca bismillah. Sedikitnya lapat bismillah itu ya, bismillah itu sudah masuk sunnah. Kita baca bismillah. Udah, paling banyaknya bismillahirrahmanirrahim. Halaman 16. Tapi kalau ketinggalan ya nggak apa-apa kalau lupa. Tapi masa iya sih kalau kita biasa membaca bismillah. Halaman 16. Pertama bismillah. Yang kedua wa ghuslul kafaini, membasuh 2 telapak tangan. Membasuh 2 telapak tangan itu di surah ini ilal ku'aini, sampai 2 pergelangan. Mana pergelangan Mas Tasbih? Ini ya, pergelangan. Batasnya membasuh telapak tangan. Itu sunnah. Qoblal madmadoti, sebelumnya kumur-kumur. Wayal siluha, dan membasuh huma, terhadap 2 telapak tangan salasan dengan 3 kali berturut-turut. Intarodada, tapi kalau mang-mang fitohiriha, di dalam membersihkan telapak tangan tersebut itu cukup disiasat dalam hati 3 kali. Kan dulu mah tuh belum ada keran, masih bak. Jadi pakai gayung itu bisa 3 kali. Kalau sekarang kan minimal kita siasat aja. Kan kadang gini sih lupa kita. Siasat aja dalam hati 3. Taunya 3 gitu. Takutnya masih ada kotoran kan lama. Sampai sini. Batasnya sampai pergelangan. Ini dikirim. Ini dikirim ya. Yang ketiga wal madmadatu, yaitu kumur-kumur. Sunnah wudu yang ketiga itu kumur-kumur. Ba'da ghuslul kafaini, sesudah membasuh 2 telapak tangan tersebut, kumur-kumur. Wa yasulu aslu sunati, dan supaya hasil apa asal sunnahnya kumur-kumur, biidkholil ma'i fil fami, yaitu memasukkan air ke dalam mulut. Sawaun, sama saja, fihi, di dalam kumur-kumur tersebut, wa majahu, dan apa melebehkan itu, melepehkan atau melepehkan, dimuntahkan, dibuangnya ke belah kanan, itu sunnah lagi tuh. Biasanya kita masalah kan kumur-kumur, ya kumur-kumur berarti kumur-kumur.
Pain aroda, maka kalau kita mengharapkan akmala sempurnanya sunnah di dalam kumur-kumur itu majahu, maka membuanglah, dibuang. Wal istinsaku, dan yang keempat itu memasukkan air ke dalam hidung. Memasukkan ya, bukan hanya membesarkan hidung. Wal istinsaku itu kalimatnya memasukkan air ke dalam hidung. Batasnya sampai apa ini namanya dalam ini? Tadi Kak, rongga ya. Batang hidung atau janur hidung lah. Kalau di sini janur hidung. Wa yasulu aslu sunati, dan supaya hasil apa pokoknya sunnah di dalam istinsak tersebut biidkholil ma'i, dengan memasukkan air fil anfi, ke dalam hidung. Jadadahu, maka ditarik binafsihi, dengan napasnya. Nah, tapi jangan terlalu dihirup. Oh, sunnah itu. Tapi kalau cuma ini itu nggak dapat sunnah. Bagusnya kayak gimana? Kayak gini bagus. Nah, posisi ini dapat. Nah, kalau ada si orang. Kalau pakai gayung enggak? Nah, kalau pakai gayung berarti tangan satu. Ya. Ya. Nah, kayak gini. Habis itu dibuang gitu. Nah, itu sunnah itu. Syarat udah masuk ke janur hidung. Gimana kalau usap-usap? Ya sah, tetap kayak gini juga sah. Tapi nggak dapat sunnah. Gitu. Bukan membatalkan ya, cuma nggak dapat sunnah. Itu aja. Kalau kita mah pengen lebih ibadahnya. Itu. Wal jam'u bainal madmadoti wal istinsaki, dan membarengkan. Apa membarengkan itu? Bersama. Meragamkan atau bersamaan, dilakukan bersama. Apa namanya itu kalau dirangkap itu? Bersamaan ya? Sama. Antara kumur-kumur dan menghidup hidung, air ke hidung itu bisalasi gorpin, dengan 3 kali ambilan air tersebut, tapi 2 itu hidung sama mulut. Kan bisa sih gitu. Abdolu itu lebih utama di kitab ini. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah, dipisah saja. Itu menghemat waktu. 2 tempat 3 ini aja, 3 kali bisa 2 tempat dengan syarat bareng. Bareng. Tapi kalau darurat, kalau belum bisa, pasli bainahuma, pisahkan saja di antara 2 itu. Abdolnya itu dibarengkan. Itu yang ke-4 ya. Selanjutnya wa mashu jam'i ra'si. Sunnah ini wudu, di dalam wudu, yaitu mengusap semua sirah. Sirah itu kepala, bagian kepala. Itu sunnah, Mastar, mengusap semuanya tadi. Kan rukunnya batas belakang? Ya, sampai belakang. Kita ambil, pepretin, balikin lagi. Tuh, sunnahnya. Ambil wudu, pepretin. Itu mengusap, bukan membanjur, tapi mengusap. Wamsahu, mengusap. Wafi badinas khilmatan, dan di setengah salinan kitab ini wasti abu roksi, yaitu meratakan seluruh kepala bil masjid dengan mengusap seluruh atas 2 tangan. Ketika apa itu? Ketika kita membasuh, Mengusap yang dahi. kan wudu. Kalau mengusap kan wajib. Termasuk Kebanyakan rukun. seperti begini. Ya, mengusap doang. itu dapat Wajib doang. Tapi kalau pengen sunnahnya semua Ke belakang Harus dapat. semua meratakan ke belakang. Wajib dapat, sunnah dapat, Nah, balikin balikin lagi gitu. Ya gitu. 1 itu dihitungnya.
Bahkan di kita Fathul Muin kembali lagi ke kuping. Kuping sampai sini. Ini habis ini kembali lagi. Makanya kalau di Fathul Muin kuping itu bisa jadi 6. Pertama muka. Itu 1. Oh iya iya. Tuh. Kedua ini 6 kali. Fathul Muin itu. Makanya bersih. Fawajibun maka wajib kama sabako kaya perkara yang telah ditetapkan. Yang tadi walau lam yurid jikalau tidak ada rambutnya naz'a ma'ala rosihi itu tetap cukup pakai usapan syarat saja ala rosihi di atas kepala, termasuk dia tetap usap kepala walaupun tidak ada rambutnya botak. Mentang-mentang nggak ada rambutnya nggak mau ngusap kan, mau rukun kok. Nggak ada rambutnya tuh pengen sunah ya semua. Selanjutnya wamsahul uzunaini dan mengusap semua dua kuping zohirihima wa batinihima baik luarnya kuping dan dalamnya kuping bima ijadidin dengan air yang baru. Setelah mengusap kepala sunah, pengen sunah lagi ya itu mengusap kuping, dua telinga berarti diusap lagi, cepretin lagi kalau diusap. Si apa ini namanya? Telunjuk di dalam, si jempol di belakang, luar, ngurut ya, pelintir ke atas, dari bawah ke atas. 1, 2, apa mau satu-satu boleh. Tuh, ini caranya. Luar dan dalamnya itu syaratnya, syarat sunnah juga itu, luar dan dalam kuping. Kalau cuma gini tuh nggak dapat sunnah, tapi semua di bagian kuping itu harus kena usap. Balali roksi dengan membasahi seluruh bagian kuping. Wasunatu dan adapun sunnah selanjutnya fi kaifiyati di dalam tingkah mengusap kuping tersebut ayudkhila supaya memasukkan orang wudhu tersebut masbahataihi dua telunjuk orang itu pisima khoihi di dalam leng kuping loro. Leng itu apa? Dalam. Nah benar kan tuh. Masukkan wayudiru dan memutarkan huma kepada telunjuk tersebut alal ma'atifi di sebagian lempitan kuping ya. Dari bawah ke atas. Wayamuru ibhamaihi dan menempelkan orang tersebut jempol loro, jempol duanya ala zohrihima di sebagian luar kuping dua dan jempol di luar bagian luarnya kuping. Itu namanya tingkah kalau kita mengharapkan sunnah. Oh berarti sunnah juga ada caranya ya. Taunya kan kuping itu sunnah, tapi nggak tahu tingkahnya. Tingkah itu ya caranya. Ya percuma, kita nggak dapat. Tapi kalau sudah tahu caranya, ya itu telunjuk dimasukin dan si jempol di luar, raya diputar. Tuh dapat sunnah. Masya Allah, Master. Mahaya. Endah tuh kamar orang wudhu na ya. mulai Wah, bayang ayang kayaknya. Uzunnya ini
Dan selanjutnya wa takhlilul lihyatil kasati. Nyela-nyela, apa itu kalau bahasa Indonesianya ya? Nyela. Gini. Menyela-nyela lihyatil kasati, jenggot yang tebal. Nah, begitu. Punya soalnya. Di sini langsung tutup poin dengan gaya sapu rancang di jari. Sapu piting. Nah, Ini. menyela-nyela itu dapat semua. Iya Ya salah. kalau nggak ada jenggotnya? Cukup udah. Itu cerita kita yang nggak punya jenggot. Ini yang punya jenggot aja ini. Ada plus ya? Nah, jangan sombong Pak Dika. Punya lebih. Allah, makanya disunahin merawat jenggot. Gimana kalau jenggot kita putih malu? Nah, Nyambul sekalian. sambil ngerokok sambil ngerokok. Woi, dah santri kumpul pasir. Waalaikumsalam. Ngopi kaset. Ngopi ya teh. Ngopi anu Kak. Banyak berarti sunnah-sunnah ya. Banyak. Kalau mau diputar. Banyak Pak. Ya Allah subhanallah. Sunnah itu banyak. Kalau wajibnya itu 6 ya. 6 wajibnya. Pertama, Karena kemarin saya nggak ikut. ya, nih ulang Ya, lagi. tak. Pertama niat Iya. bisa dibarengkan ketika membasuh muka. Iya. Niat itu. Kedua membasuh muka. Ketiga tangan. Keempat setengah jidat ini. Kelima, keempat lagi. Satu niat, dua muka, tiga tangan, empat Anu jahit. kepala, lima kaki, enam kaki. Kalau di Quran ada 4. Dasarnya dalam Al-Quran wamsahu birusikum. Pertama muka, kedua tangan. Nah, wajibnya itu harus teliti benar. Ada batas-batasnya. Kalau kita salah dalam wajibnya, wah salah juga kita sholatnya, batal, nggak diterima. Jadi menyela-nyela jenggot ya. Ya. Bimusalasatin minarojulin, dengan titik atau dari jari tangan seorang pria. Amalihiyati rojulin al-khofifati, adapun pria yang mempunyai jenggot yang tipis, fayajibu, maka wajib tahliluhuma, apa nyela-nyelanya. Berarti kalau jenggot yang tipis itu wajib di dalam wudhu, di sela-sela. Tapi kalau banyak itu cuma sunnah. Sebab diusap juga udah kena wajib. Kalau orang sana kan, wow ketutup no, bagian mukanya, jenggotnya itu cukup diusap aja. Itu udah. Bukan harus paksa begini, enggak. Tapi kalau begini dia dapat sunnah. Kalau yang tipis itu wajib. Nah, ini. Nah, dibalik. Kalau yang tipis itu Malah wajib. wajib nih. Saya ini 3 bulan panjang. Panjangin. Itu sunnah Rasul. Putih juga nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Bagus putih. Dimerahin. Bagus putih. Itu dimerahin. Saya ini belum ketemu ini warnanya, pengen apa dong? Biru. Masih sedikit. Tuh, jenggot. Sunnah di sela-sela menyela-nyela jenggot. Dengan caranya nyapu rancang atau di sela-sela oleh jari tangan. Dan selanjutnya watak dimuliyumna, mendahulukan yang kanan alal yusro terhadap yang kiri. Semua apapun dahulukan yang kanan, barusan yang kiri. Gimana katanya selang-seling, ini satu boleh, tapi dahulukan kanan. Kanan satu, kiri satu, kan apa mau semua boleh, 3 kali boleh. Dan selanjutnya wat toharotu salasan, dan berwudu itu dengan 3 kali. Itu diantaranya sunnah
3 kali 3 kali. 1 wajib, 3 kali sunnah. Wal mualatu dan beruntut. Beruntut ya dari rukun itu ya. Itu dulu, muka dulu, jangan kaki dulu. Tertib. Muka ya muka dulu, tangan. Itu sunnah wudu master. Alhamdulillah. Dapat ya. Besok langsung menuju ke sholat. Apabila kita wudunya telah benar, insya Allah sholatnya tuh. Nih ada orang awam ngomong, wah urusan sholat mah gimana Allah aja. Ya, yang penting saya sholat yang enggak kayak gitu. Ada ilmunya ibadah itu, terutama fikih. Kalau kita benar wudunya, insya Allah sholatnya pun benar. Dengan didasari itu tadi kita paham dalam fikih, dalam tata cara berwudu, tata cara sholat. Kalau kita nggak paham, yaitu karena 2 yang akan dimaaf oleh Allah dan bakal pasti diterima ibadah orang awam yang mau duduk di pengajian dan mencari ilmu. Itu 2 itu, walaupun ada salahnya pasti ada maafnya. Dengan syarat 2 itu, majalis sama tolabul, duduk di majelis ilmu dan belajar. Itu urusan wudhu tadi. Kalau kita sudah beres urusan wudhu, kata Rasul, man tawadu apa hasan wudhu asumma rafa basaru ila sama'in summa qala asyhadu alla ilaha illallah. Barang siapa orangnya yang membereskan wudunya dengan bagus, dalam arti wajibnya tahu, rukunnya, sunnahnya tahu, dia dipakai membaguskan wudunya itu, kata Rasul, kemudian mengangkat tangannya ke atas dalam arti berdoa, minimal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kata Rasul. Kalau kesananya mah nggak apa-apa kalau nggak hafal. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni min ibadika sholihin. Ke situ lengkapnya. Itu kata Rasul. Futihat lahu samaniyata abwabal jannah, maka bakal dibukakan oleh Allah 8 pintu surga. Masya Allah. Amin amin Allah. Itu baru wudu. Kalau kita membenarkan dalam arti, meresapilah wudu juga. Di samping disediakan 8 pintu wudu, pintu surga, ya dukhulu, maka bakal dimasukkan man kepada orang ayyuhasya'a, kepada orang yang akan dikersai oleh Allah. Yang dikersai itu tadi wudunya benar, ingat dosa. Jadi ketika kumur-kumur, ya Allah, mulut ini sering bicara yang jelek, sering ngomongin orang, itu jatuh Pak, dosa itu, dosa dari mulut. Begitu juga mata, ketika membasuh muka, ini telinga, mata, kita lihat apa, lihat itu rontok semua dari wudhu. Dan terakhir, ketika sudah doa, habis doa, nah itu dibukakan 8 pintu surga. Wallahu a'lam. Nanya lagi ke Ustaz. Boleh. Kita setelah Wah, itu lebih bagus ketimbang sholat sunnah rakaat 1000 rakaat. Tahajud belum pernah, sholat hajat jarang. Oh ya Allah, 1000 rakaat Pak. Cuma belajar 1 bab. Belajar kayak gini, belajar kitab, ya Allah. Kita udah belajar 1 bab loh. Iya. Taharah udah dapat 1000 sunnah berarti. Ada 1 bab mengatakan ada 1 saatan itu ya dia. Saatan itu bimananya ada sejam, ada 15 menit, ada sesaat. Itu sesaat. Belajar ilmu agama, diamalkan maupun tidak diamalkan, itu lebih bagus ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Pak Mandor, sholat hajat tahajud orang kan pernah aku mending ngaji.
Aing sunah. Kau bari sholat sunah Maji? Masya Allah. Double. Subhanallah. Naumul alim abdullu min ibadatul jahili. Oh, kata Nabi, tidurnya orang alim, tidurnya santri, tidurnya orang yang sering ngaji, ibadatun itu ibadah. Dicatat ibadah juga tidurnya. Jangan banyak tidur tadi. Tapi jangan banyak. Habis rezeki. Langsung merem Ilyas nih. Tadi mah Itu gak Ali merem. yang sering diamalin oleh santri. Tidur. Tiap hari tidur aja. Ibadah ya Allah. Karena ngaji ini kan, naumul alim ibadah tuh, tidurnya orang ibadah itu. Tidurnya Tidur aja. orang alim itu ibadah, tidur aja dah. Coba ge, waktu puasa ada yang nyuruh, ada orang yang bilang, kamu mau puasanya tidur aja makruh. Atau mendingan tidur daripada kita nggak tidur nonton TV, ngelihat yang nggak karuan, mendingan tidur puasa ngejaga. Ya niat saya tidur lah, bakal ibadah. Semua kita diniatkan, mau makan, kalau pengen dapat ganjaran kita makan, niatnya bakal ibadah. Bismillah. Ya, ibadah itu ada dua, ada ibadah kepada Allah dan ibadah sama manusia. Nafkah itu, nafkah. Kita. Wow, ibadah melulu kita mah. Sedikit melakukan kesalahan, dihapus kalau kita sholat dari wudhu, Ya. dari sholat pun. Kan ngenah-ngenah karaokean ke Suprani. Iya, cantik ya. Kalau belajar satu bab itu bisa membandingi sholat sunnah 1000 rakaat. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalahu wa aliman wa muta'aliman. Kata Rasul, dunia dan seisinya dunia itu dilaknat kecuali 3 golongan. Pertama, zikrullah, orang yang berzikir kepada Allah. Kedua, wa aliman, orang yang alim, Ustaz, Kiai, Abuya. Wa muta'aliman, dan orang yang mau belajar. Tuh, Kita ini ya. mudah-mudahan kita Insyaallah. bisa masuk yang ketiga. Amin. Amin. Sebab kenapa? Kalau kita ngurusin dunia aja tanpa dibarengi dengan kayak gini, ibadah dalam waktu itu dicapnya ini jangan Termasuk. dunia. Tapi kalau kita dunia terus dicari, ya kan perlu dunia, perlu, tetap perlu. Tapi kita selingin dengan ngaji sebulan sekali, seminggu sekali. Nah, itu namanya datang keberkahan. Nggak dicap kita urusan dunia terus. Sebab dunia itu dilaknat Rasul. Dunia motor, mobil yang ada di dunia dilaknat kecuali 3 orang. 3. Satu orang yang zikir, kedua orang yang alim, ketiga orang yang mau belajar. Wa muta'aliman itu orang yang mau belajar. Jika ada 2 golongan, apa 2 kumpulan, satu kumpulan zikir, kedua kumpulan orang yang ngaji. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, manakah yang lebih baik di antara 2 kumpulan tersebut? Rasul memilih yang ngaji. Sebab zikirnya ada ilmunya. Kalau kita tanpa didasari ngaji dulu, langsung zikir, itu sasar. Kayak orang yang ngambil torekat, enggak syariat dulu. Stres. Kalau kita syariatnya sudah mapan, fikihnya sudah mantep, boleh ngambil torekat juga, ngambil tasawuf los. Itu tadi.
tapi utamakan dulu taklimu ta'alim ini, belajar. Karena ibadah itu harus dengan ilmunya. Semuanya juga harus ada ilmunya kok. Aparat harus boga ilmunya. Tani ada ilmunya ya Pak Mandor ya. Iya, benar. Apalagi urusan ibadah. Sebab kalau ibadah tanpa dilandasi dengan ilmu, mardudatun latuk balu, sia-sia, tidak diterima ibadah. Tapi kalau kita belajar walaupun salah itu dimaaf, tetap diterima. Kayak baca Quran kita salah-salah, ada orang yang ngomong baca yasinan, oh malas yasinan lah katanya, takut salah nanti dosa pada yang main. Ih, malah ngomong kayak gitu. Tapi orang itu nggak ngaji. Orang yang ngaji dengan salah itu masih diganjar 2 kok, kata Rasul. Ngaji Quran nih kita salah, susah bener, itu masih dapat ganjaran 2. Yang syarat belajar itu tadi, masih belajar. Orang awam Jadi kalau belajar ini wajib tuh. wajib. Tolabul ilmi faridotun ala kulli Pernah muslim. dengar itu? Mencari ilmu itu diwajibkan kepada orang muslim, laki-laki dan perempuan. Wajib kita mencari ilmu. Baik seminggu sekali, sebulan sekali. Dan ada ulama Sufi mengatakan apabila orang tersebut tidak mendekati majelis taklim dengan 4 bulan lamanya, 4 bulan. Osal kolbu, maka keras hatinya. Itu dampaknya kan timbul keras hati, dalam arti ya itu. Apalagi yang bertahun-tahun ya. Apalagi yang bertahun-tahun. Itu mah paling tinggal nunggu Berkarat, hidayah. Iya. Dari situ keras hati. Udah berubah sekarang, udah lurus. Amin. Kalau keras kata di waktu tugas saja kalau keras. Abdullu wallahu alam biswab. Udah segitu.